penyalahgunaan nafsa bukanlah hal tabu bagi masyarakat Indonesia. Kasus-kasus penyalahgunaan nafsa sudah menjangkit berbagai kelompok masyarakat Indonesia, mulai dari pekerja, pelajar, bahkan hingga pengangguran. Nafsa semakin mudah didapatkan dan tentunya semakin meresahkan masyarakat. Namun tahukah Anda bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya nafsa? Bagaimana cara penggunaan, efek, dampak bagi kehidupan, dan bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan bagi mereka yang sudah kecanduan. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama video ini untuk menambah wawasan mengenai nafsa. Selamat menyaksikan. Nafsa merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nafsa secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihisap, atau dihirup, maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan Nafsa memiliki banyak jenis dan golongan. Misalnya narkotika, dapat berupa kokain, ganja, heroin, dan morfin. Kemudian psikotropika dapat berupa ekstasi, amfetamin, dan diazepam. Lalu zat adiktif dapat berupa minuman beralkohol, inhalasi, dan tembakau. Zat-zat ini dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Nafsa memiliki kegunaan positif yaitu untuk pengobatan dan terapi dalam dunia medis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk kepentingan industri farmasi, dan itu pun diawasi dalam pengawasan yang sangat ketat dan memiliki izin khusus. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, masalah hidup, dan pergaulan yang salah. Terdapat 4 kelas obat yang paling sering digunakan, yakni halusinogen, depresan, stimulan, dan opioid. Adapun efek samping atau bahaya penggunaan nafsa itu yang pertama, bahaya terhadap fisik, yaitu ada gangguan sistem saraf atau neurologi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, gangguan pada kulit, gangguan pada pernafasan, dan gangguan pada hormon atau penurunan fungsi kerja hormon. Yang kedua yaitu bahaya terhadap psikis, yaitu ada kerja lamban dan ceroboh, bersikap apatis, hilang rasa kepercayaan diri, sulit berkonsentrasi, bahkan cenderung bunuh diri. Yang ketiga yaitu ada bahaya terhadap lingkungan sosial, yaitu ada bersikap antisosial, dikucilkan dari masyarakat, pendidikan menjadi terbengkalai, dan masa depan menjadi suram. Apa yang dapat dilakukan ketika seseorang telah mengalami kecanduan narkoba atau narkotika, yaitu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dikemukakan pada pasal 54 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lebih lanjut, pada pasal 55 ayat 1 dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang selanjutnya yaitu niat dari dalam diri untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, menghindari juga minum alkohol dan merokok. Yang selanjutnya, berbagi cerita dengan orang terdekat yang dapat diajak bertukar pikiran. Yang selanjutnya, pilih lingkungan dengan orang-orang yang berpikir positif. Yang terakhir, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa upaya pencegahan nafsa, antara lain yang pertama, jalin komunikasi sejak dini mengenai bahaya narkoba. Yang kedua, fokus kepada hal-hal yang positif. Yang ketiga, membiasakan untuk mencontohkan hal-hal yang baik.
Yang keempat, terapkan peraturan di rumah seperti larangan narkoba, merokok, dan minuman-minuman keras. Yang kelima adalah menciptakan keluarga yang harmonis. 6. Menghadapi masalah dengan cepat. 7. Bangun ikatan emosional. 8. Berikan contoh kasus yang nyata. 9. Kenali pergaulan anak-anak. Dan 10. Tanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.